Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dari mata kuliah pengembangan diri, yaitu materi kali ini itu keterampilan presentasi dan public speaking. Keterampilan presentasi dan public speaking ini menyampaikan ide dengan efektif dan percaya diri. Kemudian selanjutnya kita akan mengulas terlebih dahulu pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ini apa tujuan pembelajaran kali ini, yaitu setelah sesi ini Anda mampu memahami dan mempraktikkan dasar-dasar keterampilan presentasi dan public speaking yang efektif. Yang pertama yaitu dari ide ke komunikasi, memahami perjalanan pesan dari konsep hingga audiens. Kedua yaitu mengatasi kecemasan, strategi mengelola glossophobia dan mengubahnya menjadi energi positif. Yang ketiga yaitu struktur presentasi, menguasai pembuka, isi, dan penutup yang efektif. Yang keempat yaitu teknik delivery, menggabungkan bahasa tubuh, vokal, dan storytelling. Kemudian materi ini melanjutkan perjalanan Anda menuju ke kesuksesan profesional, yaitu dari yang pertama yaitu goal setting, apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu manajemen waktu, kapan mengerjakannya. Yang kelima yaitu public speaking. Kemudian selanjutnya, mengapa public speaking penting di dunia IT? Yang pertama, skill teknis membawa Anda ke wawancara, skill komunikasi memberi Anda pekerjaan dan promosi. Yang pertama yaitu presentasi progres kepada manajer dan tim Anda. Banyak mahasiswa jurusan informatika berpikir, saya seorang programmer, tugas saya coding, bukan berbicara. Ini adalah miskonsepsi yang berbahaya. Dalam praktik profesional IT, Anda akan dihadapkan pada situasi yang memerlukan keterampilan komunikasi tingkat lanjut. Yang pertama yaitu presentasi progres. Anda harus secara berkala mempresentasikan proses pekerjaan kepada manajer proyek, kemudian tim manajemen, dan stakeholder terkait. Ini bukan hanya laporan, tetapi komunikasi dua arah yang memadukan kemampuan menjelaskan hambatan, solusi alternatif, dan timeline yang realistis. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep teknis. Salah satu tantangan terbesar adalah menjelaskan hal-hal teknis kompleks kepada audiens non-teknis seperti klien bisnis, user produk, maupun investor potensial. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa teknis menjadi bahasa sehari-hari adalah skill yang sangat dihargai. Kemudian, yang ketiga yaitu kolaborasi tim. Dalam diskusi desain sistem atau arsitektur review, Anda perlu membela argumen desain Anda dengan data dan logika yang kuat. Kemudian mendengarkan feedback rekan kerja dengan penuh pemahaman. Yang ketiga yaitu bersama-sama menemukan solusi terbaik. Nah, ini memerlukan kemampuan persuasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada coding. Yang keempat yaitu pitching ide, yaitu technopreneurship. Jika Anda memiliki ide startup atau inovasi, Anda perlu mempresentasikan ide tersebut kepada investor venture capital maupun accelerator program maupun founding partner yang potensial. Ide cemerlang tanpa komunikasi yang bagus akan ditolak investor. Kemudian
Kita akan membahas yaitu mengatasi kecemasan atau glossophobia. Jantung berdebar, keringat dingin, pikiran blank, itu normal. Kecemasan adalah energi, salurkan, jangan dilawan. Nah, yang pertama yaitu eh, jantung berdebar, keringat dingin, pikiran blank itu normal. Penting untuk memahami bahwa kecemasan adalah respon tubuh yang natural ketika ketika tubuh merasa ancaman. Dalam hal ini adalah judging dari audiensi. Sistem saraf simpatis Anda akan mengaktifkan respon fight or flight. Kemudian, kunci utama kecemasan adalah energi. Jangan dilawan, tapi disalurkan. Alih-alih melihat kecemasan sebagai ancaman, ubah persepsi Anda, yaitu menjadi energi itu sebenarnya adrenalin yang membuat Anda lebih fokus dan waspada. Justru hal yang Anda butuhkan untuk presentasi yang hebat. Yang pertama yaitu persiapan adalah kunci. Kuasai 100% materi Anda, jangan setengah-setengah dalam persiapan. Kemudian latihan adalah cara terbaik mengubah rasa takut menjadi kepercayaan diri. Kemudian tahu apa yang Anda akan katakan. Kemudian antisipasi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh audiensi. Yang kedua yaitu ubah pola pikir. Perubahan kognitif adalah cara paling ampuh mengatasi kecemasan. Dari mereka bukan di sini untuk menghakimi saya, mereka pasti akan menemukan kesalahan saya. Menjadi perspektifnya yaitu saya di sini untuk berbagi sesuatu yang berharga dengan mereka. Mereka ingin mendengarkan saya. Dalam penelitian psikologi menunjukkan bahwa audiensi pada umumnya adalah pendukung, bukan penghakimi. Mereka hadir karena mereka tertarik dengan topik Anda atau pekerjaan Anda. Kemudian yang ketiga yaitu latihan bernapas. Lakukan ini beberapa menit sebelum maju ke depan. Tarik napas selama 4, hitung melalui hidung. Kemudian tahan napas selama 7 kali hitungan. Kemudian hembuskan nafas selama 8 hitungan melalui mulut. Ulangi 5-10 kali. Teknik ini akan menenangkan sistem saraf Anda secara fisik dan mental. Nah, yang terakhir itu tidak terima ketidaksempurnaan. Audiensi tidak mengharapkan Anda sempurna. Mereka mengharapkan Anda otentik. Jika Anda lupa satu poin, lanjutkan saja. Audiensi tidak akan tahu perbedaannya. Kemudian, jika Anda lakukan kesalahan, cukup tersenyum dan lanjutkan. Jika audiensi tertawa bersama mereka. Ini adalah koneksi. Presenter yang paling berkesan biasanya adalah yang menunjukkan kemanusiaan mereka, bukan yang sempurna secara robotik. Kemudian, kita bahas anatomi presentasi efektif, yaitu dengan lightning talk. Siapkan presentasi 3 menit maksimal tentang teknologi, hobi, atau ide dari mata kuliah lain. Yang pertama, kita buat strukturnya, apakah punya pembuka, isi, dan penutup yang jelas. Kemudian buatlah yaitu delivery, kontak mata, vokal jelas, bahasa tubuh baik. Kemudian yang ketiga yaitu waktu, apakah Anda menyampaikan ide dalam 3 menit. Dan presentasi dipertemukan berikutnya atau direkam dan dikumpulkan di learning. Nah, dari sini tujuan pembuka yaitu raih perhatian audiensi selama 30 detik pertama. Ini adalah golden window untuk membuat kesan pertama yang kuat. Jika Anda gagal di sini, audiensi akan memblok presentasi Anda di benak mereka.
Cara memulai presentasi yang menarik yaitu satu, ajukan pertanyaan yang mengejutkan. Contoh, berapa lama waktu yang Anda habiskan menunggu loading website setiap hari? Atau yang kedua yaitu pertanyaan ini membuat audiensi berpikir dan terlibat secara mental. Kemudian berikan fakta atau data yang kuat. Contoh, 90% pengguna akan meninggalkan website jika loading lebih dari 3 detik. Statistik yang mengejutkan langsung menangkap perhatian. 3. Ceritakan kisah singkat yang relevan. Kemudian, mulai dengan kutipan inspiratif. Contohnya, pilihan kutipan yang relevan dengan topik Anda. Yang harus dihindari yaitu perkenalkan nama saya, maaf saya gugup, kemudian slide ini tidak terlalu jelas karena berbagai alasan. Nah, untuk di bagian isi karakteristik bagian isi yaitu inti dari pesan Anda. Ini adalah di mana konten sebenarnya berada. 80% waktu presentasi digunakan di sini. Jadi maksimalkan setiap detik. Fokus jangan terlalu banyak. Pilih hanya 3 poin utama di dalam isi. Jangan coba memasukkan semua informasi yang Anda tahu. Itu akan membuat overwhelming. Lebih baik 3 poin yang kuat daripada 20 poin yang lemah. Kemudian, struktur setiap poin. Untuk setiap dari 3 poin utama, Anda ikuti pola ini. Yang pertama yaitu sampaikan poin utama. Satu kalimat yang jelas dan kuat. Contoh, chat Redis meningkatkan performa API secara signifikan. Berikan data, bukti atau contoh. Contohnya yaitu respon time turun dari 5 detik menjadi 1 detik dalam testing kami. Dan berikan data yang kredibilitas sesuai hasil testing Anda. Yang ketiga yaitu jelaskan atau beri analogi. Contoh seperti membaca dari memori daripada hard disk jauh lebih cepat. Nah, analogi ini membuat konsep teknis menjadi mudah dipahami. Kemudian, pola ini membuat setiap poin-poin mudah diikuti dan diingat oleh audiens. Yang terakhir itu tujuan penutup. Meninggalkan kesan mendalam dalam audiens. Kemudian memberikan call to action yang jelas, membuat audiens meninggalkan ruangan dengan inspirasi dan pemahaman baru. Nah, di sini selanjutnya yaitu bagaimana kita menutup presentasi dengan baik. Yang pertama, buat rangkuman singkat dari 3 poin utama, kemudian sampaikan ajakan bertindak, lalu tutup dengan kutipan yang kuat atau filosofi. Dan yang terakhir yaitu kembali ke cerita pembuka. Nah, ini adalah teknik naratif yang sangat powerful. Contoh yaitu jika di pembuka Anda bertanya, berapa lama Anda menunggu loading? Di penutup, katakan dengan implementasi ini Anda tidak perlu menunggu lagi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada anatomi presentasi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu setiap presentasi hebat memiliki struktur yang jelas, pembuka, isi, dan penutup. Pembuka diisi dengan 10%, raih perhatian tadi dalam 30 detik. Kemudian isi 80% dan penutup 10%. Selanjutnya kita akan membahas teknik delivery bahasa tubuh. Audiensi lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar, yaitu kontak mata. Pandangan audiens secara merata dengan metode W atau Z. Tahan 3-5 detik per orang untuk membangun koneksi. Kemudian gestur tangan. Gunakan gestur terbuka, telapak ke atas. Hindari tangan disaku atau bersedekap.
Kemudian postur, berdiri tegak menunjukkan energi dan kepercayaan diri. Bergeraklah saat berganti poin bahasan. Kemudian yang terakhir itu gerakan. Hindari mondar-mandir tanpa tujuan. Setiap gerakan harus bermakna dan mendukung pesan Anda. Di sini, suara Anda, suara Anda adalah alat musik. Mainkan dengan baik, suara Anda memiliki 4 dimensi. Nah, di sini kita akan membahas teknik delivery suara atau vokal. Suara Anda adalah alat musik, mainkan dengan baik untuk menciptakan dampak maksimal. Yang pertama yaitu volume, pastikan terdengar jelas hingga baris paling belakang ruangan. Kemudian intonasi dan nada, jangan monoton, naik turunkan nada untuk menekankan pada kata-kata kunci. Kecepatan, variasikan kecepatan, terlalu cepat sama dengan gugup, terlalu lambat sama dengan membosankan. Kekuatan jeda, berhenti sejenak sebelum dan sesudah poin penting. Gunakan jeda, bukan filler words. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas dengan storytelling, membuat data teknis menjadi menarik. Data dan fakta itu penting, tapi cerita adalah hal yang akan diingat. Otak manusia terhubung untuk mendengarkan cerita. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa ketika Anda mendengarkan data, hanya hanya dua area di otak yang aktif. Namun, ketika Anda mendengarkan cerita, hampir selalu seluruh otak Anda aktif, termasuk termasuk area yang memproses gerakan, sentuhan, dan emosi. Khususnya dalam field IT, adalah kecenderungan untuk hanya menyajikan data dan spesifikasi teknis. Namun, ini membuat presentasi terasa membosankan, sulit diingat, tidak relatable, dan tidak inspiratif. Nah, solusinya itu work data dalam cerita. Mari kita bandingkan, yaitu dengan pendekatan yang pertama, yaitu data murni, atau bisa disebut juga boring. Implement, contohnya itu implementasi Change Redis ini meningkatkan respon time API kita sebesar 40%. Nah, masalah di sini adalah cold data, tidak ada konteks, tidak ada emotional hook, audience oke, cool, so what? Nah, kita akan membuat dengan pendekatan kedua yaitu dengan storytelling. Dulu, setiap user kita harus menunggu 5 detik hanya untuk loading halaman profil. Nah, di sini ada masalahnya. Kemudian, kita frustasi, user banyak yang komplain dan bahkan beberapa user meninggalkan aplikasi kita karena merasa lambat. Nah, di sini ada konfliknya. Kemudian, tim kami setelah beranalisa menemukan bahwa bottleneck adalah di database query yang tidak efisien. Kami kemudian mengimplementasikan Chat Redis. Nah, kita memberikan solusi di sini. Dengan sekarang halaman loading dalam 1 detik hasil. Ini berarti user kita lebih bahagia, tingkat bounce rate berkurang, dan tim support kita bisa fokus pada masalah lain daripada handle komplain. Nah, dari pernyataan di sini itu dampak yang kita telah berikan hasilnya di atas tadi. Keuntungan dengan storytelling yaitu ada narrative arc, beginning, middle, dan end. Kemudian ada emotional context, ada human element, dan memberikan audiens itu terasa wow, impresif. Saya mengerti kenapa penting eh, ada di API tadi. Nah, kemudian gunakan struktur 5
AIC model atau Problem Solution Framework. Yang pertama itu setup konteks atau latar belakang. Apa situasi sebelum ada solusi? Siapa yang terpengaruh? Contoh, dulu respon time kita 5 detik. Nah, kemudian kita cari problem atau konflik masalahnya. Apa masalahnya? Apa dampak negatifnya? Contohnya itu user frustasi, application bounce rate tinggi. Nah, kemudian dari situ kita harus mencarikan solusi ke turning point tersebut. Yaitu bagaimana Anda mengatasi masalahnya, apa yang Anda implementasikan. Contohnya, kami gunakan Chat Redis untuk menyelesaikan masalah yang tadi di atas. Hasilnya, apa ya? Dan kita selanjutnya itu kita memberikan result dari yang telah kita buat dari nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Apa yang berhasil, berapa matriksnya, berikan datanya, kemudian paparkan contohnya seperti respon time turun jadi 1 detik. Nah, setelah itu akan ada dampak dari solusi yang telah kita buat, yaitu apa arti hasil ini, bagaimana ini mengubah sesuatu. Contohnya, user bahagia, tim bisa fokus ke hal lain. Nah, tips untuk storytelling yang efektif yaitu satu, gunakan data sebagai proof point, bukan pusat cerita. Kemudian, data mendukung cerita, tidak menggantikannya. Contoh, respon time turun dari 5 detik menjadi 1 detik adalah proof memperkuat cerita, bukan cerita itu sendiri. Libatkan emosi. Cerita yang emosional, arc frustration, hope, relief, excitement. Kemudian gunakan spesifikasi, bukan generalisasi. Kemudian, buat audiensi sebagai hero. Contohnya, kita bisa menggunakan approach ini untuk project lain, melibatkan audiens. Baik. Nah, selanjutnya itu rangkuman pertemuan tadi dan untuk pembahasan untuk pertemuan berikutnya. 5 poin kunci yang harus diingat yaitu satu, public speaking adalah skill, bukan bakat. Anda bisa belajar public speaking. Tidak ada orang yang lahir sebagai natural speaker. Bahkan pembicara paling terkenal di dunia pernah gugup di awal karir mereka. Dengan latihan dan persiapan yang tepat, Anda akan menjadi presenter yang efektif. Yang kedua yaitu persiapan dan struktur adalah kunci utama. Persiapan untuk mengatasi kecemasan, struktur pembuka, isi, dan penutup untuk memastikan pesan Anda tersampaikan dengan jelas. Kombinasikan keduanya adalah formula kesuksesan presentasi. Yang ketiga yaitu delivery sama pentingnya dengan isi. Materi yang bagus, tapi deliverynya buruk sama dengan presentasi yang jelek. Materi yang sederhana, tapi deliverynya excellent sama dengan presentasi yang memorable. Fokus pada bahasa tubuh, vokal, dan koneksi dengan audiens. Keempat, yaitu ceritakan sebuah kisah, jangan hanya memberikan data. Data penting untuk kredibilitas, tapi cerita yang diingat oleh orang. Wrap data Anda dalam naratif arc, masalah, solusi, hasil, dan dampak. Gunakan storytelling untuk membuat presentasi teknis Anda engine. Kemudian 5, kecemasan adalah normal dan bisa dikelola. Setiap presenter merasa cemas sebelum presentasi. Ubah energi kecemasan menjadi energi positif. Dengan persiapan, latihan bernapas, dan mindset yang tepat, Anda bisa mengatasi kecemasan. Nah, hubungan
dengan pembelajaran sebelumnya itu, ingat progres pembelajaran Anda. P3, Anda tahu apa tujuannya. P4, apa Anda tahu kapan waktunya. P5 yaitu Anda tahu bagaimana, yaitu komunikasi. Sekarang Anda memiliki ketiga-tiganya, Anda siap untuk mempresentasikan ide Anda dengan percaya diri, kemudian mengkomunikasikan hasil kerja Anda dengan efektif, kemudian membuat impact melalui public speaking yang tepat. Nah, kemudian di penutup kali ini ada sebuah kutipan dari surat Al-Nahl, yaitu seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, maksud ayat ini eh, dikaitkan dengan pembelajaran yang sudah kita dapatkan, yaitu ayat ini mengajarkan pentingnya komunikasi yang bijaksana, terstruktur, dan penuh empati. Dalam konteks presentasi dan public speaking, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berbagi dengan hikmah atau wisdom. Pastikan apa yang Anda katakan bermanfaat dan menilai. Jangan hanya berbicara untuk terdengar, tapi untuk memberikan nilai. Kemudian, mengajar dengan baik atau good pedagogi. Gunakan metode yang mudah dipahami, storytelling, analogi, atau data. Hormati kemampuan audiens untuk mengerti. Yang ketiga itu berdebat atau berkomunikasi dengan cara yang baik. Menghormati audiens dan perspektif mereka. Tidak dominatif, tidak merendahkan, dan tapi kolaboratif. Nah, hubungan dengan materi kuliah yang selanjutnya yaitu sama seperti yang kita pelajari hari ini, presentasi yang efektif, efektif yang memerlukan persiapan matang, struktur yang jelas, dan penyampaian penuh kepercayaan diri, namun tetap rendah hati. Kami tidak hanya berbicara untuk didengar, tapi untuk memberikan manfaat dan inspirasi kepada orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.